Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam persekutuan tengah minggu kita. Mari untuk mengawali persekutuan kita sore hari ini kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sore ini setelah menjalani segala kesibukan kami boleh ada di tempat kami masing-masing untuk bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami ini. Segala pujian penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan supaya waktu ini merupakan waktu yang indah di mana kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan juga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani hidup ini kita perlu kekuatan. Kita perlu tangan yang kokoh untuk menopang kita. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang kuat menghadapi pergumulan ini, kita bagaikan Raja Wali. Dengan sayap yang Tuhan berikan, kita justru dapat terbang tinggi, mengatasi segala badai hidup kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
rajaku, selamanya ku menyembahmu, Tuhan. Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini, Ku Berharap Kepadamu. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk diajarkan oleh firman Tuhan. Bukakan pikiran kami untuk bisa mengerti akan kedalaman firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini, terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal yang pertama, kita akan bacakan bagian ini dari ayat yang ke-67 hingga dengan ayat yang ke-80. Lukas 1 ayat 67 hingga dengan ayat yang ke-80. Kalau sudah mendapatkan bagian ini, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan Sakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita,
bahwa Ia akan mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau telah akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, saudara dikasih Tuhan, tema kita pada sore ini adalah menanti dalam pengharapan. Saudara, seorang ibu untuk melahirkan anaknya, dia akan menanti 9 bulan dalam masa kehamilannya. Namun ternyata masa 9 bulan itu tidaklah terlalu panjang jika dibandingkan dengan seekor ibu gajah untuk menantikan kelahiran anaknya. Dia harus menanti 22 bulan dalam masa kehamilannya, saudara. Begitu juga dengan hiu, ikan hiu, dogfish. Ikan hiu ini juga harus menanti 24 bulan untuk masa kehamilannya sebelum dia melahirkan anaknya. Nah, saudara, yang paling lama dalam penantian masa kehamilannya itu adalah ikan salamander alpen. Salamander alpen ini harus menanti 38 bulan. 3 tahun lebih, saudara, untuk melahirkan anak-anak ikan salamander. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang baru kita baca juga berbicara tentang penantian. Kalau seorang ibu menantikan kelahiran anaknya itu walaupun 9 bulan terasa berat, tapi dia tetap semangat, tetap sukacita. Hewan-hewan yang lain juga tadi menantikan kelahiran anak-anaknya juga pasti dengan perjuangan, saudara. Mereka tidak menyerah walaupun kadang-kadang lelah, karena mereka punya satu pengharapan bahwa di balik penantian mereka yang panjang itu akan lahir seorang anak di tengah-tengah mereka. Akan lahir seorang yang sangat mereka nanti-nantikan. Begitu juga dengan Zakaria dan Elisabet, saudara. Kalau saudara baca bagian-bagian sebelumnya, di situ dikatakan usia Elisabet dan juga Zakaria itu tidak muda lagi. Mereka sudah cukup tua. Dan secara manusia tidak mungkin lagi untuk mengandung. Elisabet mengandung dan memiliki anak, saudara. Tetapi Tuhan bekerja dalam keluarga Elisabet dan Zakaria. Tuhan memberikan anugerahnya, Tuhan memberikan satu berkat untuk Zakaria dan Elisabet, sehingga dikatakan Zakaria itu akan memiliki anak, ya Elisabet akan mengandung di usia tuanya. Dan anak ini bukan anak sembarang anak, tapi anak yang luar biasa dipakai Tuhan menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, penantian Zakaria dan Elisabet juga adalah penantian di dalam pengharapan. Pengharapan bukan hanya sekedar lahirnya seorang anak, tetapi pengharapan bahwa melalui keluarga mereka, Tuhan akan melakukan satu perkara besar bagi bangsa Israel. Ada 3 hal, saudara, yang dimiliki Zakaria dan Elisabet dalam penantian mereka. Yang pertama, mereka memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Zakaria dan juga Elisabet adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mereka adalah imam yang melayani di dalam bait Allah.
Jadi keseharian mereka adalah kesibukan untuk mempersiapkan ibadah-ibadah di dalam bait Allah. Mereka juga akan mempersiapkan siapa-siapa yang akan melayani di dalam bait suci dari hari ke hari. Dan juga mereka itu adalah orang-orang yang kerap kali mempersembahkan korban buat Tuhan, khususnya Zakaria. Sebagai orang-orang yang setia untuk melayani Tuhan, orang-orang Israel punya satu konsep pemikiran. Bahwa ketika kita setia melayani Tuhan, kita memberikan diri untuk melayani Tuhan, maka Tuhan otomatis pasti akan memberkati hidup kita. Lagi pula orang-orang Israel saat itu punya satu pemahaman yang mungkin hampir sama dengan pemahaman kita saat ini, saudara. Bahwa ketika seseorang hidupnya itu dalam berkat Tuhan, dia adalah orang yang disertai Tuhan. Jadi semakin banyak berkat dalam kehidupan seorang, menandakan orang itu adalah orang yang diperkenan Tuhan, saudara. Kalau Zakaria dan Elizabeth, saudara, tidak punya anak, saudara bisa bayangkan apa pandangan orang-orang Israel saat itu kepada mereka. Mungkin beberapa daripada orang-orang Israel itu akan berkata, mereka setia melayani Tuhan, mereka rajin melayani Tuhan dalam rumah ibadah, bahkan menghabiskan hampir seluruh hidupnya dalam bait suci, tapi tidak punya anak. Mungkin mereka sedang kena kutukan Tuhan. Mungkin ada yang salah dalam diri mereka. Mungkin ada dosa-dosa yang terselip dalam diri mereka. Tidak mudah, saudara, ketika kita melayani Tuhan dan juga menghadapi pandangan-pandangan negatif seperti yang dihadapi Zakaria dan juga Elizabeth. Tetapi mereka berdua menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, iman percayanya kepada Tuhan, bahwa pelayanan mereka bukan atas dasar berkat yang akan mereka terima atau yang mereka harapkan dari Tuhan. Tetapi pelayanan yang mereka berikan buat Tuhan, diri yang mereka berikan buat Tuhan, dasarnya adalah karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka beriman sungguh-sungguh sama Tuhan. Itulah iman yang sejati, saudara. Sederhana, tidak neko-neko, tetapi mereka fokus sama Tuhan, saudara. Mereka percaya sekalipun di dalam kondisi yang sulit. Mereka percaya sekalipun ada pandangan-pandangan yang negatif kepada mereka, saudara. Mereka tetap setia menjalankan tugasnya hari demi hari dalam rumah ibadah itu. Sampai waktu malaikat itu menampakkan diri kepada Zakaria ketika dia mempersembahkan korban buat Tuhan. Saudara, ketika berhadapan dengan malaikat itu, kalau saudara baca di bagian sebelumnya, saudara, dikatakan Zakaria antara percaya dan tidak, saudara. Bahkan dia dikatakan tidak percaya. Karena ketidakpercayaannya kemudian dia jadi bisu, saudara. Tidak percaya di sini bukan berarti dia tidak beriman sama Tuhan. Tapi dia ragu akan dirinya, saudara. Bagaimana mungkin dia dan istrinya yang sudah lanjut usia itu, bahkan mungkin istrinya yang sudah mati haid itu, bisa mempunyai keturunan kembali. Bisa memiliki seorang anak. Bahkan dikatakan anak itu akan menjadi orang yang besar yang dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Di dalam kebingungannya, keraguannya, Zakaria berusaha untuk percaya sama Tuhan. Tetap menaruh iman percayanya sama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin hidup kita tidak selamanya itu mulus, tidak selamanya itu tanpa persoalan, bahkan tidak ada hidup yang tidak bermasalah atau tidak punya masalah. Tetapi maukah kita di dalam segala hal, ya baik di dalam pergumulan-pergumulan kita, permasalahan-permasalahan kita, di dalam menghadapi masyarakat sekitar kita, kita tetap beriman sama Tuhan, percaya sama Tuhan, bahkan memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Bukan karena sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, tetapi menyadari bahwa saya ada itu untuk melayani Tuhan. Saya ada karena kasih Tuhan, karena itu saya harus membalas kasih Tuhan dengan memberi diri saya buat Tuhan. Beriman yang sesungguhnya adalah beriman hanya berdasarkan kepada kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, Zakaria dan istrinya Elizabeth
Mereka punya satu kerinduan. Kerinduan akan apa, saudara? Kalau saudara baca di situ nyanyian pujian Zakaria, dikatakan dia itu rindu supaya Tuhan melawat umatnya, membawa kelepasan baginya di dalam ayat yang ke-68. Jadi ketika anak itu lahir di tengah-tengah keluarga mereka, bukan yang dipikirkannya itu adalah mengangkat harkat martabat mereka, menghapus aib mereka. Tetapi di situ dikatakan Zakaria di dalam kepenuhannya akan Roh Kudus, dia menyadari bahwa anak yang Tuhan berikan itu harusnya Tuhan diberikan buat Tuhan, supaya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya yakin Bapak Ibu, saudara yang sudah punya anak ya, punya harapan-harapan tertentu kepada anak-anaknya. Kadang-kadang ditanyain anaknya, besok besar mau jadi apa? Kalau zaman dulu waktu saya kecil ditanyain kebanyakan, jawabannya itu mau jadi presiden, mau jadi insinyur, mau jadi dokter. Saudara, waktu kita tanyain anak kita mau jadi apa kamu besok waktu besar. Ketika mereka jawab, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi dokter. Adakah dari antara orang tua, papa, mama, bapak, ibu yang kemudian melanjutkan dengan berkata seperti ini kepada anaknya? Kamu besok kalau mau jadi dokter yang baik, supaya di dalam tugas yang kamu lakukan, pekerjaan yang kamu lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Kamu bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Kamu bekerja supaya kasih Tuhan nyata di tengah-tengah pekerjaan dan pelayananmu. Kalau kita hanya sekedar tanyain besok mau jadi dokter, besok mau jadi insinyur, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Lalu kita tidak menanamkan nilai ini bahwa kamu itu ada karena Tuhan. Kamu harusnya memakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Besok besar mungkin mereka akan berhasil dalam bidangnya. Tetapi mereka tidak akan menjadi orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan memberikan dirinya buat Tuhan. Saudara, Zakaria dan Elizabeth ini orang tua yang cinta Tuhan. Dia tahu hidupnya buat Tuhan. Dan dia punya kerinduan ketika dia melihat bangsa Israel saat itu adalah seperti domba yang kehilangan arah, yang tidak punya gembala. Domba itu kalau tanpa gembala ketakutan, bisa nyasar, sesat sana sini. Mereka rindu supaya umat Israel ini kembali dikumpulkan, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan, dilepaskan Tuhan dari penderitaan mereka, dilepaskan Tuhan dari ketakutan mereka, dan juga supaya mereka dituntun untuk kembali kepada Tuhan. Mereka, Elizabeth dan Zakaria, orang-orang yang ada di dalam bait suci Tuhan. Ketika orang-orang Israel datang beribadah, mereka saksikan, mereka tahu siapa orang-orang yang punya hati untuk sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Dan mereka tahu orang-orang yang cuma sekedar datang hanya karena kebiasaan belaka, tradisi, dan lain sebagainya. Banyak orang-orang Israel datang hanya sekedar tradisi karena mereka orang Israel harusnya ada dalam bait suci Tuhan. Kerinduan Elizabeth dan Zakaria adalah juga supaya spiritualitas orang-orang Israel itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena mereka tahu dasar daripada pemulihan bangsa ini ketika mereka punya hati datang sama Tuhan kembali. Saudara, adakah kita juga punya kerinduan seperti ini? Ketika kita ingin keluarga kita dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan, bangsa dan negara kita dipulihkan, harusnya kita punya satu pemikiran seperti Elizabeth. Bahwa dasar daripada pemulihan itu adalah ketika saudara dan saya menaruh Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu yang saya kerjakan itu hanya untuk Tuhan semata-mata. Keluarga saya, pekerjaan saya, usaha saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Elizabeth dan Zakaria menanti dalam pengharapan
Mereka punya hati yang selalu memuji Tuhan. Saudara, memang kebiasaan orang-orang Israel ketika mereka mendapat berkat karunia dari Tuhan, dikatakan mereka menaikkan nyanyian pujian mereka kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat 68 sampai ayat 79 ini, nyanyian pujian Sakaria. Kalau kita lihat lagi bagian yang lain, di situ ketika Maria bertemu dengan Elizabeth di dalam ayat yang ke-47 dan seterusnya, itu nyanyian pujian Maria. Ketika mereka menyaksikan pekerjaan Tuhan, ada hati yang rindu untuk memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan lagi dapat berkat, pasti mudah, saudara. Tapi kalau dalam pergumulan, memuji Tuhan pasti bukan hal yang mudah. Elizabeth dan Sakaria memuji akan nama Tuhan. Ketika mereka belum tahu nih, apa rencana Tuhan bagi hidup mereka. Mereka hanya diberikan semacam sketsa, rancangan Tuhan. Tapi mereka tahu bahwa rancangan Tuhan ini yang terbaik buat diri mereka, keluarga mereka, dan bangsa mereka. Karena itu Sakaria memuji Tuhan dengan mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab dia melawat umatnya, membawa kelepasan baginya, dan seterusnya, saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, pujian itu memberikan sukacita. Pujian itu memberikan semangat, baik bagi kita yang memuji Tuhan maupun orang-orang yang mendengarkan kita. Pujian yang dinaikkan dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita, hati yang tertuju hanya kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat dan bawa kuasa bagi sekitar kita, saudara. Nah, saudara, suatu kali saudara di sebuah gereja kecil, di situ sedang diadakan ibadah sekolah minggu, saudara. Lalu kemudian waktu ibadah sekolah minggu itu sedang diadakan, tiba-tiba di luar itu terjadi semacam kericuhan. Rupanya ada salah satu, entah mungkin jemaat yang ada di sana atau pengunjung daripada gereja itu yang sedang menunggu anaknya itu kemudian mengamuk, dan mereka bilang orang itu sedang kerasukan setan, saudara. Lalu orang tua yang menunggu anak-anak mereka itu sudah mulai ketakutan, saudara. Mereka lalu mulai mencari-cari di mana pendeta mereka, tapi mungkin karena lagi ibadah tidak ketemu. Akhirnya cari guru sekolah minggunya juga kebingungan mau seperti apa. Tiba-tiba salah satu dari anak sekolah minggu yang kecil itu datang. Dia mendekati om yang sedang ngamuk atau marah-marah itu, saudara. Yang sedang kerasukan itu. Guru-gurunya tercengang, orang tua di sekitar juga ketakutan, ini anak siapa, saudara? Lalu anak itu mulai pegang om itu dan dia mulai menyanyi sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Saudara, lagu sederhana dari seorang anak kecil itu kemudian membuat om yang ngamuk-ngamuk tadi itu terdiam. Lalu mereka duduk bersama, kemudian datang seorang guru sekolah minggu untuk pimpin mereka berdoa bersama. Saya yakin saudara, anak kecil ini Tuhan pakai melalui pujian yang dia naikkan dengan tulusan hatinya. Untuk kemudian membuat orang yang mengamuk-ngamuk tadi itu menjadi diam, tenang kembali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga memiliki hati yang selalu rindu untuk memuji Tuhan. Punya kebiasaan memuji Tuhan itu baik, saudara. Jadi berkat bagi kita dan bagi sekitar kita. Pujilah Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita bangun, membuka mata kita memuji Tuhan. Waktu kita sedang menjalani pekerjaan kita sehari-hari, di tengah segala kesibukan kita puji Tuhan. Mengakhiri hari kita juga memuji Tuhan. Supaya hidup kita ini jadi berkat bagi sekitar kita. Kita lagi dalam masa Advent, saudara, menantikan Kristus datang kembali. Sebagai Raja atas hidup kita, Raja di atas segala raja. Mari kita menantikan dengan penuh pengharapan. Percaya sama Tuhan, punya kerinduan untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan tentang sebuah penantian
penantian yang penuh dengan pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali untuk mengangkat setiap kami orang percaya sama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menambah-nambahkan iman kepada kami, kerinduan untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan juga hati yang selalu memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun itu. Sampai pada waktunya kami percaya Tuhan yang akan menggenapi janji Tuhan yang mulia itu. Berkati setiap jemaat-Mu, mereka yang berjuang dalam sakit penyakit mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan Engkau sendiri yang berikan penghiburan, kekuatan dalam menghadapi hari-hari mereka. Mereka yang undur imannya, mari Tuhan Engkau sentuh hati mereka kembali, supaya mereka punya kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami dan juga gereja-gereja yang lain yang sedang menjalani masa Advent. Kiranya masa Advent ini mengingatkan kami kembali akan janji Tuhan datang untuk melawat setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan berikan mereka ketulusan untuk memikirkan sungguh-sungguh kesejahteraan bangsa ini. Tuhan pakai anak-anak Tuhan mereka yang ada di dalam pemerintahan, supaya mereka juga menjadi saksi Tuhan yang hidup di sana Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi